Shalom anak-anakku Niakari SMA Sion Makassar. Sibuntuluki motere anewat tua dari pelajaran bahasa nasastra Makassar. Kamakaman na loang dan yang juga ni pelajaran lepa minggu lalu ya untuk riwayatna tanah Makassar. Nah, aneh loa secara khusus dan dipelajari dua pasal. Yang pertama, karakter orang Makassar. Karakter orang Makassar. Dalam nama kata Makassar itu sebenarnya sudah terkandung tentang karakter dan jiwa orang Makassar. Nah, berdasarkan latar belakang atau sejarah asal-usul kata Makassar atau kana Makassar, maka kita dapat berkesimpulan bahwa orang Makassar itu sesungguhnya kalau ia diperlakukan baik, maka dia akan lebih baik. Kalau ia diperlakukan kurang baik, maka dia akan jauh lebih jahat. Nah, orang Makassar memiliki karakter tegas, berani, serta bersedia memikul segala konsekuensi dari setiap perkataan dan perbuatan yang ia lakukan. Hal itu dapat kita lihat dalam syair nyanyian atau syair kelong orang Makassar. Nah, misalnya kelong tak kunjunga bangun turu naku gunciri gulingku kualeana talanga natowalia. Sekali lagi, tak kunjunga bangun turu naku gunciri gulingku kualeana talanga natowalia. Artinya, tak begitu saja aku mengikut angin dan aku putar kemudiku. Lebih baik aku pilih tenggelam daripada kembali. Nah, anak-anakku sekalian, dalam diri orang Makassar yang melakukan perjalanan atau pelayaran, kalau dia kembali karena badai atau cuaca yang tidak baik, maka itu adalah rasa malu. Sebagai orang Makassar itu sirik. Nah, karena itu orang Makassar tidak akan balik kalau dia diperhadapkan dengan badai. Dia lebih memilih tenggelam daripada kembali. Nah, itu jadi kelong ini mengartikan ketegasan, keberanian putra-putra Makassar dalam melakukan perjalanan, khususnya untuk pelayaran. Nah, syair kelong yang berikut atau syair kelong nomor 2 berkata demikian: kubantunna sumbalaku, kutantam baya-bayaku, tak mina saja tuali tang ngadolangan. Bapak ulangi, kubantunna sumbalaku, kutantam baya-bayaku, tak mina saja tal tuali tang ngadolangan.
Artinya, bila layar telah kupasang, temali telah kubentang, aku tak berharap kembali dari tengah lautan. Ya. Bila layar telah kupasang, tali temali telah kurentang, aku tak berharap kembali dari tengah lautan. Ya. Jadi hampir mirip dengan kelong syair yang pertama, ya, bahwa orang Makassar itu malu kembali dari tengah lautan bila mana ia melakukan pelayaran. Ya. Jadi orang Makassar kalau melakukan suatu perjalanan pelayaran, dia harus sampai, ya, ke tempat tujuan, baru boleh kembali. Nah, kalau tidak, itu adalah rasa malu atau sirik. Kelon nomor talu atau nyanyian yang ketiga, sampantea kanatea kanaki tak laeroka nakubiluki tumakana sikalia. Ya, sekali lagi, sampantea kanatea kanaki tak laeroka nakubiluki tumakana sikalia. Artinya, kalau tidak mau, katakan aku tidak mau. Katakanlah bahwa saya tidak mau, supaya aku mencari orang yang hanya sekali berkata. Ya. Jadi sekali lagi, kalau tidak mau, katakan aku tidak mau. Katakanlah bahwa saya tidak mau, supaya aku mencari orang yang hanya sekali berkata. Nah, jadi di sini menunjukkan bagaimana kejujuran orang Makassar. Ya, kalau kita berkata iya, harus iya. Kalau berkata tidak, harus tidak. Nah, karena itu orang Makassar sangat anti kalau ada orang yang mengkhianati dirinya. Ya. Jadi dia lebih bagus kamu berterus terang di hadapannya, meskipun itu pahit. Tetapi bagi orang Makassar itu lebih terhormat daripada kau berkata iya, baru buktinya tidak. Nah, itu bagi orang Makassar dianggap sebagai suatu pengkhianatan. Oke, kita pindah ke topik berikutnya, dialek orang Makassar. Nah, di Sulawesi Selatan itu ada 3 bahasa daerah yang menjadi alat komunikasi di daerah masing-masing, yaitu bahasa Bugis, Makassar, dan Toraja. Nah, menurut Kaseng dalam buku Daeng tahun 2013, nah, wilayah penggunaan bahasa Makassar itu meliputi sebahagian Kabupaten Pangkep, sebahagian Kabupaten Maros, Makassar secara keseluruhan, kemudian Kabupaten Goa, Kabupaten Takalar, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Bantaeng, dan sebagian Kabupaten Bulukumba, sebagian Kabupaten Sinjai, Kabupaten Selayar, dan sebagian Kabupaten Bone. Nah, ini wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang sehari-hari mereka menggunakan bahasa Makassar. Nah, mengingat pemakaian bahasa Makassar yang cukup luas, maka terdapat perbedaan-perbedaan cara bertutur antar daerah yang satu dengan daerah yang lain. Nah, perbedaan cara bertutur ini disebabkan oleh letak geografis. Nah, itulah yang disebut dengan dialek. Ya. Jadi karena masing-masing daerah ini memiliki letak geografis yang berbeda satu dengan yang lain,
Dan itulah yang menyebabkan perbedaan dialek. Nah, menurut Palinkahu tahun 1974, itu bahasa Makassar terdiri dari 5 dialek. Nah, yang pertama itu adalah dialek Lakiung. Nah, dialek Lakiung ini pada umumnya digunakan di daerah Makassar, kemudian Kabupaten Goa bagian dataran, Kabupaten Takalar, Kabupaten Maros, dan Pangkep. Nah, itu pada umumnya menggunakan dialek Lakiung. Nah, yang kedua dialek Turatea. Nah, dari namanya itu sudah bisa kita tebak, karena Turatea itu biasanya menunjuk satu daerah tertentu. Nah, dialek Turatea itu digunakan di Kabupaten Jeneponto. Ya. Jeneponto itu biasa digelar dengan Turatea. Nah, yang ketiga dialek Bantaeng. Nah, dialek Bantaeng ini juga dipakai di Kabupaten Bantaeng. Kemudian yang keempat adalah dialek Konjo. Nah, dialek Konjo ini digunakan di Kabupaten Bulukumba dan juga di Goa bagian pegunungan. Dan yang kelima, dialek Selayar. Nah, ini digunakan di Kabupaten Selayar. Nah, anak-anakku ngasih niakari SMA Sion Makassar, sikam mamerong pembahasan tanel tua. Nah, saya minta kepada anak-anakku sekalian untuk minggu depan harap mempersiapkan diri untuk ulangan harian. Ya, nanti soalnya lihat di YouTube Bapak. Ya. Jadi sekali lagi untuk minggu depan tolong siapkan. Ini untuk kelas 10, untuk siapkan kita akan ulangan harian minggu depan. Oke, shalom, sampai jumpa minggu depan.